Nah, kalau di Indonesia kita bilangin istri kita panggilan Umi itu bukan dihar. Bukan, Saya iya. sepakat itu bukan dihar. Kalau bahasa Jawanya itu apa itu? Membahasakan pada anak. Iya, supaya lah ya. membahasakan untuk anak kita bahwa ini panggilannya adalah Umi, Ya, bukan makanya dihar. Panggil istri pakai nama nanti anaknya juga ikut-ikutan. Nah, itu dia. Nah, ini adat. Adab dan adat yang berlaku di kita. Dalam pandangan saya itu sama sekali bukan dihar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini guys, ini saya disodorin kitab bahasa Arab gundul ya. Coba tak baca ya. Bungkusnya kuning toh. Kitab kuning ya, kitab kuning pinggirnya. Bungkusnya kuning. Kuning kehijauan. Dalamnya putih. Bab apa saya? Apa lah sampai nanya apa, Cak? Kita itu mau bahas soal zihar. Zihar ya. Pakai zo, zihar. Yang mana ya? Ini dia. Nah, kita coba ya. Oh, nggak bisa. Wah, nggak bisa. Aku lagi ngrungokne wis tenan. Dengerinnya udah Kita serius. serahkan ke pakarnya saja ya, supaya tidak salah penerjemahan. Oke, silakan saya. Soal zihar itu apa dan Ini, bagaimana Mas, maksudnya? Bung Destur ini habis makan minta belajar baca kitab ya. Makan di mana? Belum naik. Makan di ikan bakar kali Anda. IBK. Belakang itu. Ya, Rumah makan andalan kita. Baik, jadi kemarin itu Bapak Ibu sebenarnya ada yang nanya tentang wihar itu, Mas. Makanya nih tak bawain buku. Langsung dari rujukan. Ya kitab aslinya. biar unut dikit lah ya. Nah, jadi dihar itu kan gini. Orang Arab itu dulu, Arab jahiliyah. Jahiliyah ya. Ya. Garis bawahi jahiliyah. Orang Arab jahiliyah dulu itu kalau dia sudah marah sama istrinya atau dia bosan, itu menggantung status istri. Digantung istrinya. Menggantung statusnya ya, bukan istrinya digantung. Statusnya digantung. Status Facebooknya digantung. Istri bukan, diceraikan Enggak. bukan. Nah, caranya mereka itu dengan menyamakan kedudukan istri seperti ibu. Berarti diharamkan bagi dirinya gitu. Iya, dia diharamkan untuk tidak dipergauli sebagaimana istri, tapi juga tidak diceraikan karena dia seperti ibu. Menggantung ya. Menggantung. Jadi dibilang istri kok nggak diapa-apain, dibilang ibu wong itu istri. Nah, ini kebiasaan orang Arab jahiliyah. Makanya kalau dulu para suami jahiliyah itu marah, dia berkata, anti kadhri ummi. Kamu itu seperti punggung ibuku. Maksudnya kedudukanmu seperti ibuku. Istilah zohri itu tambah dengan Iya, zihar tadi istilah seperti punggung punggung ibu gitu. Nah, kalimat dihar ini, Mas, itu oleh Allah itu dicela. Perbuatan dihar ini dicela, nggak boleh kita menggantung status istri. Kalau memang sudah tidak suka, ceraikan. Ya pilihannya diceraikan. Gitu. Ini nggak boleh diceraikan, kagak dipergauli dengan semestinya juga enggak. Tapi nafkah lahir yang lain dikasih. Ya tadi seperti perlakuan ibu tadi, dia mau pergi bareng boleh, mau dikasih uang ya oke, karena seperti ibu. Tapi satu hal, dia tidak mempergauli istrinya. Berat juga, pusing juga. Nah yaitu, makanya istrinya kan jadi menggantung dari posisinya. Nah, Al-Quran itu menyebutkan, nah ini dalam surat Al-Mujadalah itu. Al-Mujadalah. Jadi Allah berfirman mengingatkan tentang dihar.
Allah berfirman wa innahum layakuluna munkara minal qauli wa zura. Mungkaro. Jadi dihar itu sungguh mereka para suami itu yang mendihar istrinya itu mengucapkan perkataan mungkar dan perkataan yang sia-sia. Wazuro itu Ya sia-sia, perkataan yang dusta, tidak ada gunanya gitu. Karena apa Kak? Apa ayat ini maksudnya? Yang istri itu ya istri, ibu ya ibu. Nggak bisa ibu seperti kedudukan istri atau istri kedudukannya seperti ibu. Itu main-main namanya. Sampai Mempermain mungkar levelnya. mempermainkan hukum Allah. Jadi kalau istri itu istri, Ibu ya ibu, tidak sama antara ibu dengan istri. Nah, Itu ada hukuman konsekuensinya nggak? Oh, sebagai suami kayak gitu. ya karena ini kemaksiatan. Jadi ucapan dihar itu kemaksiatan. Nah, para ulama itu menjelaskan gini, Mas. Dihar itu tidak hanya dengan ibu. Jadi pembandingnya bukan hanya ibu, tapi semua yang haram untuk dinikah secara baku. Jadi misalnya nenek, bibi, saudari, anak perempuan, cucu perempuan itu kan tidak boleh dinikah selamanya. Nah ini kalau kita mengucapkannya kamu seperti nenekku, itu jatuh juga dihar. Segitunya ya. Ya, jadi kalau orang yang sudah mendihar ini ya memang dia harus nanti tentukan apakah dia mau kembali, mohon ampun, atau dia ceraikan sekalian istrinya. Kalau itu misal suaminya nggak mau, tetap mau begitu aja. Ya dia berbuat mungkar tadi, dia berbuat dosa. Berarti dia melakukan kezaliman terhadap istrinya. Makanya kalau sudah terlanjur dihar itu dua pilihannya, apakah diceraikan sekalian atau dia kembali. Nah, kembalinya orang yang dari ucapan dihar itu berbeda dengan yang cerai talak ya. Nah, kalau Allah lanjutkan dalam ayat ini juga itu tentang apa? Hukumannya ya. Nah, hukumannya surat Al-Mujadalah juga nih lanjutan dari ayat ini. Itu kalau ada suami yang bertaubat dari ucapannya, kemudian dia pengen kembali ke istrinya, dia harus membayar kafarat salah satu dari 3. Ada kafaratnya, nggak boleh mempergauli sebelum dia membayar kafarat. Nah, kafaratnya itu pertama membebaskan budak wanita. Zaman sekarang nggak ada. Raqabati mukminah, membebaskan budak wanita yang mukminah. Kalau ndak ada, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Waduh. Berturut-turut. Iya, ndak boleh putus. Nggak putus pulang. Iya dong. Waduh. Nah, kalau ndak bisa baru yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Nah, ini salah satu ini harus dilakukan sebelum menggauli istrinya. Nah, tadi itu kalau puasa nggak sanggup, terus memberi makan 60 orang miskin. 60 itu bisa 1 hari atau 1 hari 1? Tidak dijelaskan ya, artinya sebenarnya fleksibel gitu, tapi umumnya di sekaligus 60 memberi makan 60 orang miskin. Terus konsekuensi berikutnya bagi suaminya itu? Ya kalau dia sudah bertaubat ini dengan membayar tadi, berarti dia kembali lagi statusnya sebagai suami dan istri. Tapi kalau dia tidak mau membayar kafarat tadi, ya diceraikan istrinya. Harus diceraikan supaya statusnya jelas. Kalau mantan istri kan kalau ada yang lain mau boleh dong dinikahi. Tapi kalau di hari ini statusnya masih istri, nggak bisa. Nggak boleh dinikah orang lain. Zolim itu. Nah itu kedolimannya. Berarti sama aja mendolimi istri, haknya nggak diberikan. Sementara kewajiban dia melayani suami dalam hal-hal yang lain tetap berjalan. Nah ini apa perilaku jahiliyah dulu dan itu masih terpakai sampai sekarang. Nah ada hal yang menarik Mas.
pertanyaan dari kawan-kawan netizen itu kadang-kadang ada gini, ini beda kebiasaan nih. Kan kalau di Indonesia itu kan kita mbasake anak kita. Oh ya. Gitu kan? Misalnya kayak antum sama Jia, manggil umiknya Jia, Umi juga. manggilnya juga Umi. Nah, ada yang pengen gitu. Nah, ini gimana? Apakah ini jatuh dihar? Gimana hukumnya? Ya kalau dari pengertian yang tadi sudah saya jelaskan tadi tidak. Karena maksudnya berbeda. Maksudnya berbeda karena di Indonesia itu kan ada adat ya. Jadi makanya dalam fikih itu ada kaidah al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu bisa jadikan salah satu sumber patokan hukum. Yeah. Nah, kalau di Indonesia kita bilangin istri kita panggilan Umi itu bukan dihar. Bukan, Saya iya. sepakat itu bukan dihar. Kalau bahasa Jawanya itu apa itu? Membahasakan pada anak. Iya, supaya pendidikan lah ya. membahasakan untuk anak kita bahwa ini panggilannya adalah Umi, Ya, bukan makanya dihar. Panggil istri pakai nama nanti anaknya juga ikut-ikutan. Nah, itu dia. Nah, ini adat. Adab. Nah, Adab dan adab dan adat yang berlaku di kita. Dalam pandangan saya itu sama sekali bukan dihar. Cuma ya di internet juga ada beberapa gambar-gambar itu yang itu menyamakan. Oh tidak sama sekali nggak ada. Misalnya kalau kita tanya, apakah kamu mengharamkan istri kamu? Pasti enggak. Iya. Gitu, pasti enggak bakal. Karena kita mengucapkan itu karena untuk membahasakan orang anak kita supaya luas terhadap umiknya. Gitu. Nah ini berbeda walaupun memang secara kata itu mirip gitu, mirip tapi tidak sama. Ya kalau terjemahan bahasa seharian mungkin gitu ya. Pak, Bu. Ya. Kayak panggil bapaknya, kayak panggil ibunya. Padahal tujuannya bukan menyamakan. Bukan sama sekali bukan, tapi membahasakan bahasake kalau bahasa Jawanya itu bahasake anak kita. No. Anaknya melu ikut, pasti ikut nanti. Nah. Dan itu dalam konteks kebahasaan kita itu nggak bagus kalau ada anak manggil orang tuanya jadi su'ul dengan adab. namanya su'ul adab. Jadi su'ul adab. Nah di situ bedanya. Nah di sini juga itu yang perlu ditegaskan itu tentang wajibnya bersambungnya puasa tadi, nggak boleh diputus mas. Nggak boleh kayak puasa Daud gitu, satu hari puasa satu hari nggak bisa. Dia harus mualah bersambung dari pertama sampai akhir. 2 bulan lumayan loh. Ya lumayan, makanya jangan main-main karena itu perkataan mungkar tadi. Kita menghilangkan hak dari istri. Makanya dalam Islam itu sepakat para ahli fuqaha itu dan ulama kita tentang tidak boleh menggantung status istri. Kalau memang sudah melalui tahapan-tahapan pembinaan sudah nggak bisa diperbaiki, maka ya sudah. Lebih baik. Makanya para ulama kan ditanya tentang hukum cerai. Ya cerai tergantung dulu apa maksudnya. Ya. Kalau untuk menghilangkan kemadorotan antara suami dan istri, maka boleh bercerai. Itu udah sepakat boleh, nggak mungkin enggak. Gitu. Janganlah kasihanlah sayang nanti kalau anak-anak nggak punya ibu, tapi ibunya diperlakukan zalim, ya nggak boleh. Jadi nggak bisa memaksakan sesuatu hal pada digeneralisir, nggak boleh semuanya. Iya, jadi dia pengen menyelamatkan anaknya, tapi ibunya didolimi, ya nggak boleh. Nah kalau ingin menyelamatkan anaknya, selamatkan juga dong ibunya. Gitu. Artinya jangan sampai terjadi perceraian dan tetap hak-hak istri diperhatikan. Nah ini kan ada yang ada juga pernah saya dapat pertanyaan dari seseorang gitu, biar kapok dia ngerasain sakitnya, kok malah berniat. Kalau sudah begitu niatnya untuk menyakiti istri itu jadi haram. Jadi haram jadinya. Itu kan perbuatan haram. Kita sesama muslim tidak boleh menyakiti pada istrinya lagi. Termasuk kepada istri. Jadi inilah
syariat yang sangat agung dalam membangun sebuah konsep rumah tangga Itu tujuan menikahnya bukan untuk membahagiakan, tapi untuk menyakiti. Nah, ada juga orang menikah niatnya untuk menyakiti, itu tidak boleh juga itu, dilarang. Nah, gimana? Jelas kira-kira? insya Allah di nuansa sore menjelang maghrib di hari Senin Hari Senin, insya Allah. kita di mana IBK ikan bakar Kalianda. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah. Jangan lupa ngaji walaupun Iya. sesibuk apapun. Sesibuk Nah, apapun gitu. Disempatkan. Ya, adapun yang kita sajikan di YouTube itu salah satu wasilah Ngaji. ngaji. Santai. Tapi ya jangan sampai dilupakan kumpul-kumpul taklim di masjid masing-masing. Iya. Begitu. Kita akhiri dengan kalimat penutup pamungkas. Like, share, subscribe. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.